Uh, Pas saya sekolah di ilmu politik, ternyata politik juga mirip seperti dakwah teh. Artinya bahwa kehidupan sehari-hari untuk menciptakan kehidupan yang adil, yang sejahtera, nah itu melalui jalur politik. Encop Sofia, itulah nama akrab wanita yang lahir di kota Serang tahun 1971 silam. Anak bungsu dari 8 bersaudara ini mengawali karir dengan berkecimpung pada aktivitas intelektual dengan menjadi seorang pengajar atau dosen di salah satu perguruan tinggi di kota Serang. Encop, sapaan yang tak asing di telinga kita ini memang terkenal dengan sikap santun dan juga lemah lembutnya layaknya seorang wanita. Namun, di balik dirinya itulah wanita yang memiliki hobi berlari ini juga memiliki spirit dan semangat yang kuat, sehingga aktif menjadi aktivis perempuan di masanya. Dan juga mulai tertarik untuk terjun ke dunia politik sejak tahun 2007 hingga sekarang. Bukan hanya aspirasi perempuan yang ditorehkan selama dirinya menjabat sebagai aktivis perempuan, namun Encop Sofia yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI Provinsi Banten, ibu dengan putra tunggalnya ini juga terkenal berani dalam mengawal kebijakan-kebijakan yang memiliki keberpihakan kepada perempuan lewat sebuah formulasi kebijakan selama dirinya menjabat sebagai anggota DPRD Kota Serang periode 2009-2014 maupun DPRD Provinsi Banten 2 periode 2014-2019 dan 2019 hingga sekarang. Lantas seperti apa perjalanan karir yang dilalui oleh anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Banten ini selama bergabung di Partai Gerindra yang menaunginya selama hampir 14 tahun? Dan sejauh apa juga sosok wanita yang memiliki hobi olahraga lari di episode So What kali ini? Tetap duduk manis di So What, sosok wanita hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banten TV, senang sekali Sentrita Darmayanti tentu saja bisa menjumpai Anda di program baru kita, yakni di program So What atau Sosok Wanita Hebat. Nantinya di program ini akan menjabarkan kita berbagi cerita, kemudian juga berbagi pengalaman, berbagi inspirasi tentu saja buat pemirsa di rumah. Dan di tamu So What kita kali ini saya kedatangan tamu yang cukup spesial ya, karena ini benar-benar sosok yang sangat menginspirasi dengan sejumlah prestasinya ya, dari mulai ya mungkin masih umur-umur puluhan tahun lah ya, sampai sekarang itu sudah banyak banget prestasi yang sudah dilakukannya terutama di bidang politik. Dan kita langsung saja sapa ya tamu So What kita di hari ini. Ini ada Ibu Encop Sofia, SAGMA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini politisi perempuan yang kayaknya fenomenal. Luar biasa, sehat? Alhamdulillah sehat teh. Alhamdulillah, makasih banyak nih udah jadi tamu So What kita perdana ya untuk ngobrol-ngobrol berbagi cerita tentu saja buat para perempuan di luar sana. Karena ini khusus programnya hanya untuk perempuan. Oh, luar biasa. Hanya untuk perempuan aja. Jadi kita ngegibahin diri sendiri Oh gitu. iya siap. Makasih banyak nih diundang juga teh. Sama-sama Bunda. Dan kalau misalnya ngobrol-ngobrol ini kan Bunda ini sekarang ada di Komisi 1 ya, Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, ini dari Partai Gerindra. Betul. Ini ngomong-ngomong sudah berapa lama sih Bun terjun di politik? Saya mulai terjun di politik itu di 2019. 2009 ya. 2009 di Kota Serang. Kemudian selanjutnya 2 periode di provinsi. Luar biasa, jadi sudah 3 periode gitu ya. 3 periode alhamdulillah. Berarti kurang lebih hampir 14 tahun ya. Iya. Ya mudah-mudahan bisa tetap juga di provinsi ini teh. Amin, kita doakan ya. Ini memang sosoknya sangat menginspirasi banyak perempuan banget di luar sana. Ini ngomong-ngomong nih Bunda sekarang lagi sibuk apa sih sebelum ngobrol lebih jauh nih? Oh, kita nih kalau sibuk di partai, kebetulan Gerindra mau ulang tahun teh tanggal 6 Februari ini. Yeah. Jadi tentu saja kita merayakan, selain dirayakan oleh pengurus partai, tentu saja juga kita merayakan dengan relawan-relawan kita ya, dengan
sahabat-sahabat Gerindra gitu, kader-kader Gerindra lainnya. Kemudian kalau di DPRD kita sudah biasa kegiatannya sebagaimana tugas dan fungsinya, melakukan kunjungan kerja baik di kitaran Provinsi Banten maupun Jawa Barat atau Jakarta gitu ya. Dalam waktu yang dekat ini kita udah menjelang lagi reses di bulan ini Teh. Oh, jadi awal tahun juga udah ada reses ya? Iya, 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu ya. Iya. Betul. Jadi reses bagaimana kita melakukan datang ke masyarakat menyerap aspirasi mereka. Wow, luar biasa. Kalau misalnya awal tahun biasanya ini kan Komisi 1 ya, bidang pemerintahan kalau nggak salah, dan juga mungkin ada legislasi juga ya, Bu Encop ya. Iya, betul. Ini kalau misalnya dari Komisi 1 sendiri ada nggak yang lagi diperdakan buat perda-perda apa gitu, sibuk terkait dengan raperda tadi? Iya, kita ada beberapa raperda yang masih jadi PR kami yang rencananya ditindaklanjutinya bulan-bulan ini. Raperda tentang apa ya, SOTK itu. Iya. Perda Penyederhanaan birokrasi. Ya. Oke. Kemudian juga ada raperda lainnya. Kalau tidak salah 2 raperda ya. Termasuk juga ada revisi raperda. Gitu. Jadi 3 agenda kemungkinan di bulan ini mulai berjalan. Oke, jadi masih digodok lah ya. Lagi digodok. Nah, ini ngobrol-ngobrol, kita balik lagi, kalau misalnya kita balik flashback di 15 tahun lalu ini ya. Ini usia Bunda berarti di usia berapa itu Bun terjun ke politik itu? Soalnya kalau saya cerita usia berapa berarti sekarang ketahuan usia berapa. Bener ya. Maksudnya udah berkeluarga. Oh, sudah berkeluarga. Anak saya waktu itu seingat saya waktu itu SD ya, SD menjelang SMP kayaknya. Iya, masih SD. Anak saya SD 2009 lah. Kelahiran anak saya itu 2002. 2002. Jadi dia masih SD. Ini anaknya cuma 1 nih, Bun? Anaknya 1. Wow. Ya. Sekarang usianya udah ya usia dari 2002 jadi 21 tahun lah ya. 21 Ini tahun. aktivitasnya anaknya udah kuliah? Masih Oh, kuliah semester 5 di Untirta, ambil teknik industri. Luar biasa loh. Jagoan, laki-laki satu-satunya. Wow, punya punggawa. Berarti dari masih anak tadi ya, masih Iya. anak umur kelas 2 tadi ya, masih SD, umur SD ini sudah mulai berkecimpung. Awal mulanya gimana sih? Ya, sebenarnya saya itu kan tadinya dosen. Oh, Bunda tadinya dosen. Saya dosennya itu ngajarnya di Serang dan di Bekasi ngajarnya. Terus lama-lama saya banyak ngajar di Serang. Nah, kemudian ada senior dari Gerindra ngajak saya gabung di Gerindra. Sebenarnya sebagai seorang dosen tadinya itu asiknya politik itu dalam wacana gitu ya. Iya. Tapi lama-lama kita pengen juga tahu prakteknya kayak apa gitu kan. Diajak di Gerindra, waktu itu sih diceritakan karena waktu itu saya lagi concern tentang buruh migran ya. Karena buruh migran di Provinsi Banten ini salah satu yang pensupport yang terbanyak ya untuk Indonesia ini. Banten itu salah satunya yang terbanyak. Nah, itu sebagian besar itu dari daerah Kabupaten Serang dan Kota Serang. Itu ada beberapa dari Labuan, dari Lebak, tapi yang banyak itu kalau dari pendataan saya waktu itu ya, itu banyaknya Kabupaten Serang dan Kota Serang. Nah, di situ saya diinformasikan kalau Gerindra ini melakukan pembelaan pada nasib TKW gitu. Jadi ada ininya, ada salah satu salah satu
salah satu platform partainya. Nah, kemudian juga saya melihat sosok Pak Prabowo. Nah, jadi karena itulah kebetulan saya berteman dengan beberapa teman Kopassus dan dia menceritakan Sosok beliau gitu, sosok seperti apa beliau, ya? katanya beliau itu tidak pernah ngambil gajinya, tapi diberikan gajinya tuh pada teman-temannya. Jadi awalnya memang sudah ngefans dulu dari Ngefans sosok dulu. itu juga ya. Iya, terus iya jadi ada alasan ternyata beliau punya partai, bergabunglah saya di Gerindra saat itu. Oke, itu tahun 2009 tadi berarti ya? 2008. 2008-2009 tadi? Ya, ketika Gerindra pertama sekali berdiri. Jadi pertama kali Gerindra berdiri, Bu Encok memang sudah jatuh hatinya ke Partai Gerindra gitu ya? Iya. Sampai iya. sekarang? Sampai sekarang. Wah, luar biasa loh. Terus tadi kan memang mungkin ada satu kesamaan visi misi gitu kan, Iya. karena memang Bu Encok juga dari dulu memang sudah concern sama yang situ. berhubungan dengan perempuan gitu kan, Iya. dan cocok juga nih gitu kan, matching sama memang partai yang dipilih gitu Iya. kan. Lalu kalau misalnya untuk dukungan keluarga seperti apa nih Bun pada saat itu? Pada saat itu ya, sebenarnya kalau keluarga saya termasuk keluarga yang terbuka saja, memilih dimanapun nggak apa-apa. Suami saya saat itu juga orangnya dia sangat terbuka. Saya banyak belajar pemberdayaan perempuan itu justru dari suami saya. Dia concern juga melakukan pembelaannya terhadap masyarakat kecil, masyarakat marginal, perempuan gitu. Dia senang pada isu-isu yang isu-isu pinggiran, kayak yang jarang dilihat orang, kayak persoalan difabel misalnya gitu ya, iya. hak-hak difabel segala macam. Nah, karena dia sangat terbuka pada pilihan istrinya, kita memang di dalam keluarga ini sudah belajar untuk saling menghargai pilihan masing-masing dan saling support. Jadi kalau untuk keluarga, ketika saya masuk ke politik tidak begitu masalah. Walaupun ya masalah awalnya adalah menjadi partisan, karena kita kan ceritanya pengennya kita belain masyarakat ya, tapi melalui kelembagaan, misalnya dari kekuatan masyarakat sipil misalnya gitu, atau kita ngobrol dengan teman-teman di perguruan tinggi gitu. Tapi sebagai pelaku politik yang partisan ya, itu awalnya sempat ngobrol dulu, apa iya saya sudah sanggup mengkotakkan diri kira-kira gitu ketika orang punya partai yang berbeda gitu. Oke, jadi kalau misalnya bisa dibilang ini Bu Encok itu bukan hanya satu visi misi dengan partai, tapi juga sama suami juga ya, karena memang udah saling klop, akhirnya memang secara kayak jalannya lancar-lancar aja gitu kan. Iya, alhamdulillah. Wah, luar biasa banget, dan ini keberuntungan yang memang didapatkan oleh Bu Encok ini memang luar biasa sekali sih ya. Karena zaman sekarang kadang-kadang perempuan pingin berpolitik tapi ya banyak banget lah ya tetek bengeknya gitu kan, dukungan dan lain sebagainya. Ini kalau Bunda kan kalau nggak salah dari Dapil Kota Serang. Betul. Dapil Kota Serang. Iya. Berarti perjalanan dari SD, SMP itu sekolah memang di Serang, Bun? Iya, saya lahir di Serang. Keluarga besar saya banyak di Serang. Daerah mana nih Serangnya, Bun? Kalau boleh tahu. Pokoknya macam-macam ini berserakan di 6 kecamatan di Kota Serang. Wah, luar berserakan. biasa. Ya, karena memang ibu saya punya anaknya banyak. Saya anak ke-10. Anak 10. Wow. Dan luar saya biasa. bungsu ya. Dari berapa bersaudara? Dari 10 Dari 10 bersaudara. Oh, anak bungsu. Anak Oke, bungsu, ya. luar biasa loh. Ya, jadi banyak di mana-mana. Terusnya SD saya di Serang, SD, kemudian SMP di Panancangan, SMP 5 ya. Terus dari SMP itu kemudian saya memang waktu itu gejolak keislamannya lagi memuncak ya. Wah, luar biasa. Apa ya, jangan masuk rohis nih? Jadi saya minta dipesantrenkan. Oh iya. Saya pesantren di Darul Qolam, di eksperimen, tetapi tidak sampai lulus. Lulusnya saya di Al-Heria. Al-Herianya Rawa Arum nih. Oh, yang Rawa Arum Grogol. Grogol sana.
Al-Heria Rawa Arum. Kemudian dari situ saya masuk ke dakwah ya. Saya waktu itu favoritnya ya kayak Tuti Alawiyah, itu favorit ya. Jainuddin MJ, pokoknya yang ceramah-ceramah deh. Iya. Ini kayaknya bisa diminta untuk ini deh kayaknya nanti. Iya, zaman dulu tuh waktu kecil itu saya sudah dari waktu kecil ya jadi penceramah cilik waktu itu. Masya Allah. Dari saya SMP, saya SMP itu ikut jadi penceramah cilik ya. Makanya terusnya pengen pesantren gitu kan, biar linier mungkin ya. Iya benar. Kemudian di S1-nya ngambil Usuluddin Dakwah. Nah, ketika saya belajar tentang dakwah dan lain sebagainya, ternyata dakwah itu sebenarnya maknanya itu sangat luas. Betul sekali. Jadi dakwah itu kan ada dakwah bilhal, ada dakwah bilisan ya, ada yang artinya bilhal itu dengan kelakuan kita, dengan perbuatan kita yang inspiratif misalnya. Atau dakwah yang kayak majelis talim itu ya, ilmunya kita transfer gitu ya. Jadi ada dakwah bilhal, perbuatan kita bilisan, jadi sangat banyak. Nah, saat itu saya kemudian tertarik dengan isu perempuan. Saya waktu itu memikirkan bagaimana kalau majelis taklim itu menjadi gerakan perempuan Islam. Kira-kira gitu ya, itu pikirannya begitu. Nah, kenakalan berpikir begitu kira-kira yang kemudian saya mendapatkan berkah dari Ford Foundation, tapi tidak berarti tidak berusaha ya, mengajukan diri gitu untuk menjadi salah satu yang dapat beasiswa. Alhamdulillah saat itu dari Banten sih saya satu-satunya yang dapat ya. Debat. Gitu, ya. Alhamdulillah saya sekolahlah di Amerika, di Hawaii University. Wow, luar biasa. Sebenarnya saya nggak pengennya itu ngambilnya ini loh, sosiologi sama women studies ya, studi tentang perempuan. Tetapi sampai di Hawaii University saya disarankan karena mata kuliahnya itu banyak politik, sarankan untuk ngambil ilmu politik. Nah di situ juga saya mulai berkenalan bahwa yang namanya ilmu politik itu kan tadinya kalau udah namanya politik ya agak ngeri ya, ngeri gitu ya. banget gitu ya, bukan aku banget kira-kira gitu ya. Pas saya sekolah di ilmu politik ternyata politik juga mirip seperti dakwah teh, artinya bahwa kehidupan sehari-hari untuk menciptakan yang kehidupan yang adil, yang sejahtera, nah itu melalui jalur politik. Nah jadi masuklah saya ilmu politik di Hawaii University. Nah pulang ke kampung, kemudian saya ngajar kan, jadi dosen di STKIP Banten. Kemudian asik di situ. Sekarang ini lagi sekolah lagi teh, walaupun udah tua malu juga karena katanya kan menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Tidak ada batas usia ya. Iya, alhamdulillah saya sekarang nih S3, mudah-mudahan cepat selesai, cepat kelar. Ilmu politik juga, di ya. di UI ya. Aduh, aku pengen cepet selesai nih supaya nanti ke depan pencalonan saya sudah ada kenang-kenangan dokter ya. Benar. Waktu masuk dokter juga digodain tuh sama profesornya. Ibu kan anggota dewan, ngapain ibu mau kuliah ngambil dokter gitu kan? Bukankah katanya cukup dengan SLTA saja ya untuk nyalon anggota dewan? Saya bilang ya sih cukup, tapi untuk pengembangan kemanusiaan, untuk nambah bijak, melakukan pembelaan pada masyarakat lebih bijak, lebih mendapatkan ilmu yang banyak. Tentu saja semakin banyak ilmunya, mudah-mudahan kebijakannya lebih bermanfaat untuk orang masyarakat banyak. Tadi sempat jadi dosen, terus akhirnya jadi politisi. Kalau dibandingin nih Bun, ini enakan mana sebenarnya? Karena saya sudah asik jadi politisi, enak juga di politik teh. Enak juga ya di politik ya. Artinya tidak bisa diperbandingkan. Dua-duanya itu memiliki keindahan tersendiri. Iya. Jadi kalau kita jadi dosen itu
kenikmatan kita itu kalau kita melihat murid kita pinter gitu, Iya. cerdas, misalnya masuk TV, masuk radio atau menang apa atau apa gitu, kita ikut bangga gitu, ikut bangga sekali. Terus juga jadi dosen itu adem ya, adem. Kita datang masih di parkiran, anak-anak tuh sudah pada ngumpul muncul, ya. salim gitu ya, seneng. Waktu jadi dosen, saya selalu 1 jam sebelum ngajar, saya selalu ada, walaupun saya bukan jadi dosen pembimbing, tapi saya 1 jam sebelum pelajaran saya ada di situ, teman-teman bisa bersilaturahmi, dan 1 jam setelah belajar. Dan saya selalu bilang sama teman-teman mahasiswa saya, kalau mata kuliah saya 5 menit pun kamu punya waktu, datang gitu. Jadi nggak apa-apa. Nah nanti yang 5 menit datang itu teh saya panggil lagi di ruangan. Jadi saya kasih tambahan di ruangan gitu. Wah, luar biasa. Kayak waktu jadi dosen juga kayak dosen favorit kayaknya. Bukan dosen yang killer-killer gitu ya nakutin. Kasihan lah, ngapain killer-killer ya, itu untuk masa depan mahasiswa. Betul. Balik lagi nih Bu Encop, ini kan Bu Encop di Komisi 1 ya. Ini kalau boleh tahu Komisi 1 tuh mitranya siapa aja sih Bun biasanya, dan tugas fungsinya biasanya apa nih, lebih apa yang dikerjakan? Komisi 1 ini memang komisi yang paling gemuk. Jadi semua UPD itu adalah mitra kami. Walaupun ada secara spesifik ya. Iya. Misalnya BKD, tentu saja yang urusannya tentang pemerintahan pemerintahan. dan hukum itu langsung ya. Kayak BKD, kayak pemerintahan, Kesbangpol, kemudian juga KPUD yang ininya ya, mitra kami juga Bawaslu, macam-macam gitu. Jadi hampir 22 ya, 22 itu tuh menjadi mitra kami. Yang kita pastikan itu bagaimana good governance itu bisa terwujud. Jadi kita lihat dari pemerintahannya. Nah kalau udah ngomong tentang kinerja pemerintahan itu kita udah ngomongin ke seluruhnya ya, misalnya bagaimana ASN dan lain sebagainya, mulai dari kinerja sampai pada kesejahteraan dan lain sebagainya gitu. Diskominfo juga bagian dari kita ya, jadi banyak lah kalau Komisi 1 ya, karena memang tadi ada 21 OPD ya memang menjadi mitra dari Komisi 1 DPRD Provinsi Banten sendiri. Kalau misal untuk tugasnya nih Bun, kalau DPRD Provinsi Banten ini kan kita tahu ada 3 fungsi ya, ada fungsi budgeting, kemudian juga pengawasan, dan juga ada legislasi maksud kami. Nah kalau misalnya untuk Bunda sendiri biasanya apa nih yang lebih difokuskan untuk terutama untuk apa ya, Komisi 1 tadi? Komisi 1 ya. Kebetulan kalau saya pas ya, saya di Komisi 1. Di Komisi 1 itu ada hukum ya, jadi pemerintahan dan hukum, dan alat kelengkapan lainnya itu saya di Baperda. Jadi Baperda tuh nyenengin banget karena asik gitu. Itu kan ngomong tentang peraturan daerah ya. Jadi kita mengkaji peraturan daerah baik yang diajukan oleh DPRD, inisiatif DPRD, ataupun yang diusulkan oleh pemerintah. Jadi sebelum itu menjadi prolegda itu kita kaji dulu apa ininya gitu ya. Kemudian menjadi prolegda, kemudian dipansuskan, kemudian disahkan. Ya. Wah, lumayan juga ternyata ya menjadi anggota DPRD Provinsi Banten ini, luar biasa juga loh. Kalau misalnya ini Bu Encop, kan kita tahu nih ya, bentar lagi kan mau politik nih ya 2024. Kalau Bu Encop melihat gimana sih perempuan-perempuan di Banten ini, sebenarnya udah banyak nggak sih yang tertarik untuk di politik Bu Encop? Karena kan kita tahu bahwa ada target gitu kan 30% kursi untuk perempuan ini bisa terpenuhi. Gimana kalau Bu Encop melihat tadi perempuan-perempuan tadi, apakah sudah cukup untuk tertarik ataupun juga punya minat yang lebih untuk politik sendiri? Ya, memang kalau saya melihat perkembangan di Banten ini sudah ada kemajuan ya, terutama di Kota Serang. Misalnya dewan di Kota Serang itu sudah nambah banyak dewan perempuannya. Ada 14 kalau nggak salah ya. Saya kalau nggak salah ya. Yang lalunya kan cuma 7. Jadi ada peningkatan yang signifikan.
sudah cukup bagus perkembangan perempuan di politik dan mau maju ya di ranah politik. Tetapi ya harus diakui juga banyak juga perempuan yang di politik itu tidak percaya diri. Karena seringkali politik itu salah satu hambatannya adalah masalah ekonomi. Biasanya hambatannya apa aja sih Ya. yang pernah dilalui nih pengalaman? Iya. Kan begini teh. Kuota 30% perempuan yang merupakan satu tindakan afirmatif ya dari negara. Itu kan kita baru sampai pada kandidat 30% kandidat perempuan. Kandidat perempuan, betul. Tapi alhamdulillah dengan ada 30% kandidat perempuan, banyak sekali kemudian perempuan terpilih. Ya, itu ya alhamdulillah syukur. Apalagi kalau kuotanya itu kuota jadi barangkali ya, itu alhamdulillah banget. Iya. Biasa itu pasti. Iya, atau partai-partai menerjemahkan dengan kuota 30% misalnya nomor urut satunya banyak perempuan misalnya gitu ya, keren juga dan juga terpilih. Jadi persoalan hambatan perempuan di politik tentu saja memang kita berhadapan dengan masyarakat yang banyak yang pragmatis. Ya sebenarnya tidak seluruh masyarakat pragmatis sebenarnya. Nah, hanya nih yang suka muncul di permukaan ini orang-orang yang pragmatis. Misalnya gini, orang-orang pragmatis itu berpikirnya itu punya uang berapa, gitu ya. Nah itu kadang-kadang membuat kita takut, gitu. Jadi keder lah ya. Keder, iya, gitu. Nah banyak itu hambatan karena banyak perempuan itu kan banyaknya secara ekonomi tidak independen ya, tidak independen. Dia ekonominya itu disupport oleh suaminya yang sayang misalnya gitu, sehingga kalau mau nyalon itu kan berbeda gitu. Jadi masalah ekonomi yang menjadi hambatan juga. Kemudian yang kedua persepsi tentang perempuan di politik itu juga jadi hambatan. Nah ini persepsi dari masyarakat kah atau memang dari partainya itu sendiri biasanya Bu? Kalau partai itu kan dia sudah menyuguhkan calon-calonnya. Sebenarnya masyarakat kalau pengen sekarang sih masyarakat sudah mulai cerdas ya Teh ya untuk mewujudkan itu. Kalau pengen misalnya ada perspektif perempuan, ada pengalaman perempuan masuk di dalam kebijakan, ya mestinya masyarakat sayang pada perempuan, menyumbanglah suaranya untuk perempuan misalnya gitu ya. Karena memang hambatan-hambatan perempuan ini kalau persepsi yang dibuat itu adalah kan sudah tersosialisasi itu di masyarakat. Kalau perempuan itu kalau politik itu bukan dunia perempuan, politik itu keras, politik itu jahat, kotor dan lain sebagainya yang bukan perempuan banget. Jadi di sisi lain masyarakat itu sangat memuliakan perempuan sehingga mengatakan bahwa politik itu bukan dunia perempuan. Nah kalau kita tanya apa yang dimaksud politik oleh dia, yang dimaksud politik dengan dia itu adalah politik yang kotor, yang keras, yang sikut-sikutan, yang tidak manusiawi kira-kira gitu. Nah saya kira kalau misalnya politik itu dalam makna seperti itu dan itu bukan tidak pas untuk perempuan, itu bagus pemaknaannya. Tetapi sekarang ini perempuan-perempuan kan sudah semakin cerdas. Bahwa politik itu adalah bukan dunia kotor. Bahwa politik itu bukan dunia yang sikut-sikutan, orang sebebas-bebasnya dan tidak manusiawi. Politik itu adalah alat memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Kalau kita ngomongin bagaimana cabai supaya tidak mahal, garam supaya tidak mahal, bagaimana supaya ada ruang bermain untuk anak-anak kita. Nah, melalui politik tadi adalah jalurnya tadi melalui kebijakan itulah kemudian perempuan tidak saja hanya sekedar mengusulkan, tetapi lewat tangannya sendiri dia bisa berjuang. Walau tetap saja kalau nanti sampai sana kan ada kolektif kolegial ya. Jadi harus ada juga kolaborasi nih antar politisi baik laki-laki maupun perempuan
untuk melakukan pembelaan pada perempuan. Nah, khususnya perempuan, karena perempuan kan tubuhnya aja sudah perempuan, kira-kira Iya, gitu ya. betul sekali. Masa iya sih tidak mau membela masyarakat secara luas maupun perempuan itu sendiri, yang memang sampai sekarang ini perempuan masih jarang menjadi isu sentral ya, yang menjadi suatu yang diperhatikan. Oke, jadi memang mindset masyarakat khususnya terhadap perempuan ini memang harus diubah juga, karena memang sebenarnya perempuan ini bisa loh gitu kan mewakilkan aspirasi para perempuan lainnya gitu kan, terutama tadi setelah mereka terjun ke politik dan juga memang ada wadahnya untuk menyampaikan. Kalau misalnya perempuan nih terjun ke politik gitu kan, segala macam suka dukanya apa sih Bun yang biasanya dihadapi selama Bunda selama 14 tahun ya kalau nggak salah tadi? Itu suka dukanya itu di politik. Memang kadang-kadang waktunya itu tidak ramah ya pada perempuan. Kalau kita kumpul-kumpul, kadang-kadang teman-teman tidak sadar juga, misalnya rokok di mana-mana gitu, asap di mana-mana gitu ya. Terus kadang-kadang kalau kita sudah di politik kan, laki-laki kan tidak menganggap kita perempuan lagi ya, jadi udah temen aja gitu, udah lupa aja gitu. Sisi lain senang juga ya, kita artinya tidak mengalami diskriminasi. Tapi susahnya itu kalau kita mau melakukan pembelaan pada isu-isu yang tentang perempuan, itu tidak mudah juga Teh. Kalau isu-isu yang lainnya, isu-isu kemanusiaan lainnya itu rada mending, tapi kalau ditambahin lagi dengan isu perempuan itu kadang-kadang rada beratan dikit gitu. Dan juga kadang-kadang kita cari kolaborasi sesama perempuan juga antara gampang dan susah juga. Nah, jadi hambatannya kita perempuan-perempuan ini memang belum kompak ya, belum kompak untuk mengusung satu gagasan yang bersama untuk melakukan pembelaan perempuan, belum kompak ya. Mudah-mudahan, nah tidak kompaknya ini mungkin juga karena kurang bergaul juga ya. Kitanya kurang saling akrab. Mungkin harus banyak konsolidasi. Kalau misalnya perempuan udah bersatu itu luar biasa pasti Bun ya. Luar biasa. Bisa menghancurkan dunia. Luar biasa. Seperti tagline-nya gitu kan. Iya. Dan sebenarnya kolaborasinya itu bisa diawali dari masyarakat ya. Kalau masyarakat ini kan pemilihnya sebagian besar itu perempuan ya. Tetapi kita harus akui masyarakat perempuan ini belum banyak loh memilih perempuan. Betul. Karena dilihat dari hasilnya. Kalau masyarakat perempuan sudah memikirkan bagaimana nih perempuan-perempuan potensial bisa mewakili. Bunda padahal banyak gitu kan, Mas saya potong kebijakan-kebijakan yang memang berpihak sama perempuan dan itu juga diciptakan ataupun juga diambil oleh perempuan juga kan sebenarnya banyak ya. Banyak. Kan kebijakan-kebijakan yang pro pada perempuan, ini kan bisa aja isunya langsung perempuan atau berkahnya untuk laki-laki dan perempuan. Artinya untuk perempuan juga. Contohnya kebijakan tentang kebijakan tentang air bersih itu sangat perempuan banget gitu, karena kan perempuan kan langsung pada alat-alat reproduksinya gitu. Terus kemudian juga kebijakan tentang layak anak atau gedung yang responsif gender, itu kebijakan, atau OPD lain yang itu bukan dinas perempuan tetapi dia menggunakan focal point perempuan. Itu artinya perjuangannya tidak langsung isu perempuan tapi berkahnya untuk perempuan juga. Ngomongin tadi salah satu yang saya tangkap terkait dengan diskriminasi ini, Bu Unca, kalau misalnya perempuan gitu kan ada di politik, dia masih nggak sih menjadi korban diskriminasi oleh para bapak-bapak gitu kan? Mau nyampaikan suara aja udah nanti aja kita wakilkan aja atau kayak gitu, atau misalnya semacamnya kayak gitu, asli nggak ada seperti itu Bun? Ya, memang kalau kita mengikuti dunia yang diciptakan dan kita menerima saja, ya masih ada ya diskriminasi. Misalnya
kita dianggap tidak pintar gitu. Perempuan nih dianggap tidak pintar, dianggap sudah cukuplah diwakili ini. Atau misalnya itu perempuan-perempuan mau ngomongin apa ya misalnya gitu. Ya, makanya saya kira perempuan-perempuan di publik ini harus menunjukkan kualitasnya bukan untuk sombong, tapi untuk ikut berpartisipasi aktif gitu. Sebagai perempuan ikut berpartisipasi aktif, bahwa anggapan bahwa perempuan itu tidak bisa memberikan kontribusi pemikiran, kebijakan dan lain sebagainya, itu diruntuhkannya itu bukan dengan wacana perempuan juga bisa, tetapi perempuan itu bangkit dan menyatakan sendiri bahwa menunjukkan dengan potensi yang dia ini kan, bukan menunjukkannya untuk sombong ya, bukan, bahwa kesempatan untuk berpartisipasi membangun masyarakat itu kita punya kesempatan itu. Maka saat kita punya kesempatan itu, jangan biarkan kesempatan itu berlalu. Betul. Gitu. Jadi memang kadang-kadang perempuan itu udah ada nih kesempatannya di depan mata, tapi kadang-kadang untuk mengaktualisasikan dirinya kadang-kadang masih ragu ya. Iya. Atau juga malu dan lain sebagainya. Iya, kalau diikutin kan, memang kalau diikutin kan perempuan ini masih dianggap bodoh, dianggap miskin. Pokoknya kalau perempuan tuh pokoknya dianggapnya itu nomor 2 semuanya. Nah, jadi ya jalan satu-satunya optimalkan kemampuan kita untuk mengabdi di masyarakat dimanapun kita ini berada. Sehingga kita ini hidup di dunia ada berkahnya. Walaupun kita dianggap perempuan, walaupun kita ini perempuan, cara mematahkannya adalah bagaimana perempuan berkontribusi gitu dengan apa yang kita miliki. Maka dengan sendirinya insya Allah lambat laun saya kira perempuan juga bisa melakukan hal yang sangat baik dan tidak dipandang sebelah mata lagi. Balik lagi terkait dengan 2024 ini bentar lagi loh ya. Setahun lagi kok saya yang deg-degan nih. Saya juga ngeri. Udah sejauh apa nih Bu Uncop persiapannya? Persiapan secara pribadi mungkin ya, sebelum kita ngomong ke partai. Iya, persiapan pribadi ya. Setiap kali pencalonan, tentu saja semua partai akan memberikan kader-kader terbaiknya. Betul. Kader-kader terbaik ini bisa jadi kader terbaiknya yang punya visi, termasuk juga kader terbaiknya yang punya anggaran. Ya. Di masyarakat yang serba pragmatis dan masih ada orang yang berpikir memilih orang itu karena uang. Itu untuk kami perempuan-perempuan itu adalah suatu tantangan yang mengerikan. Karena kalau perempuan, ya mungkin ada juga ya perempuan yang persiapan ekonominya luar biasa. Tapi ya itu, jadi persiapan tentu saja dalam menghadapi pilkada, pileg itu persiapan secara pribadi itu adalah persiapan mental dan spiritual. Betul. Ya, jadi kita mengevaluasi diri, melakukan refleksi diri, apa yang kita sudah lakukan dan apa kekurangan kita. Kemudian bagaimana dalam waktu yang tidak lama lagi pengaruh kita ini ya sebagai dewan, ya kalau kita jadi nyambung terlantik lagi alhamdulillah. Kalau tidak terlantik berarti kan harus ada sesuatu yang kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat. Jadi refleksinya itu refleksi mulai dari kita sebagai anggota dewan, apa yang sudah kita lakukan dan apa kekurangannya, kemudian juga refleksi pribadi. Nanti kalau saya sebagai caleg, sudah pasti di hadapan saya seluruh partai termasuk di Gerindra itu sendiri, tidak mungkin partai memasang orang yang tidak mumpuni. Nah, dari semua itu masihkah masyarakat melihat menitipkan suaranya untuk kita? Itu aja sih sebenarnya teh. Dan itu dibalikan kembali kepada hati nurani masyarakat tadi ya. Ngomongin masyarakat 2009 sampai 2023 ini sudah belasan tahun gitu kan. Namanya
dekat dengan masyarakat. Bagaimana nih Bu Uncok caranya menjaga kepercayaan masyarakat, kemudian juga bagaimana caranya menjaga hubungan baik dengan masyarakat terhadap khususnya konstituen ya. Ini seperti apa yang dilakukan oleh Bu Uncok sendiri? Kalau saya itu selalu saja dengan relawan saya menunjukkan saya sebagaimana job yang dia kenal. Ketika saya jadi dewan dan ketika saya jadi sahabat mereka tidak terlalu berbeda. Ya, jadi kecuali kalau urusan lagi urusan kedewanan, baru saya sebagai dewan dan saya harus apa gitu. Tapi kalau dalam pergaulan sehari-hari saya kembali lagi sama seperti teman-teman lainnya. Jadi menurut saya ikatan emosional itu sangat penting. Sangat penting, betul. Ya, karena politik ini kan tidak lama ya. Setiap 5 tahun kita berjuang lagi. Dan nilai silaturahimnya itu yang paling penting. Iya, ya, persahabatan ya. itu Iya, ya, betul, persahabatan itu silaturahmi tadi. penting sekali. Nah, hanya ya kita harus punya kepribadian ketika kita melakukan pembelaan. Apakah bentuknya menggunakan tugas dan wewenang kita ya, apakah kita saat itu sedang mengawasi pemerintahan kita dan memastikan, karena pengawasan di DPRD itu kan kita sama-sama juga sebagai pelaksana pemerintahan ya. Jadi kita memastikan aja bahwa apa yang diinginkan oleh pemerintah dan disepakati bersama itu bisa tercapai pengawasannya. Nah, ketika begitu maka itu bukan lagi seorang Job Sofia, tapi itu adalah seorang anggota dewan. Sehingga kalau saya sudah dalam rangka tugas itu, maka saya berjuang sebagai anggota dewan, bukan sombong dan lain sebagainya, tetapi hak-hak prerogatif sebagai anggota dewan itu harus dioptimalkan. Betul. Gitu. Karena memang kita tadi mengemban amanah banyak gitu orang, kan, luar biasa. Dan tentu saja kepercayaan yang paling penting harus terus dilakukan ya. Betul. Sebagai seorang anggota dewan. Wah, luar biasa ternyata pemirsa. Luar biasa banget ini sosok tamu sowat saya kali ini. Ini kalau misalnya dukungan politik nih, Bunda, dukungan partai politik terhadap yang diberikan seperti apa sih terkait dengan regenerasi ataupun juga kaderisasi? Seperti apa yang dilakukan terhadap para perempuan tadi? Kita di Gerindra ini ada divisi pemberdayaan perempuan ya. Kemudian kalau di Gerindra ini kita diajarin juga sih bagaimana strategi pemenangan. Itu biasanya seluruh kader ya, seluruh kader itu mulai dari tentu saja organ partai, mulai dari PAC, bahkan ranting gitu, diajari juga bagaimana mereka jadi saksi, bagaimana secara teknis ya, bagaimana masang bendera, bagaimana harus di mana saja, di aturan-aturan mekanisme dalam pemilu itu diajarkan, dan strategi pemenangan juga diajarkan termasuk strategi melakukan pembelaan ketika di TPS itu juga diajarkan. Jadi saksi-saksi TPS itu diajarkan juga di Gerindra. Jadi ilmu politiknya makin kental aja gitu ya, dari memang dari luar dapat, kemudian dari partai juga memang sudah dibekali juga seperti itu ya. Oke. Lalu kalau misalnya untuk partai politik sendiri ini untuk jelang pileg ini mendatang, ini persiapannya sudah apa nih Bun? Sejauh apa untuk partai sendiri? Ini kalau Partai Gerindra sekarang kan lagi persiapan ulang tahun nih. Sebelum persiapan ulang tahun sebenarnya dari kemarin Partai Gerindra kami belajar tentang strategi pemenangan. Kemudian kami juga diskusi tentang kesalahan-kesalahan dalam pemilu ya. Kita mengundang juga dari Bawaslu RI, dan juga kita juga mengundang dari civil society, dari Prudem. Prudem itu sangat concern sekali melakukan pembelaan dan penguatan pada civil society, dan terutama dia sangat concern juga mengusung isu-isu perempuan. Jadi bagus juga tuh melalui pemikirannya Prudem ya, artinya
penggede Partai Gerindra sudah memahami bahwa kuota perempuan harus dipersiapkan dan mesti berkualitas. Targetnya berapa sih Bun kalau misalnya untuk tahun 2024? 3 besar? 5 besar? Harapannya kalau dari Gerindra tentu saja kita karena kemarin menjadi pemenang. Betul. Harapannya kita bisa bertahan di angka pemenang. Dan terlebih kalau ada tambahan, misalnya tambahannya itu kalau yang kursinya 1 pengennya 2 katanya, yang kursinya 2 pengennya 3 gitu ya. Iya, namanya juga cita-cita. Mudah-mudahan tercapai dan mudah-mudahan banyak perempuan mumpuni yang dari Gerindra yang terlantik. Kalau di Gerindra sendiri ini ada berapa Bun kalau untuk perempuannya sendiri kadernya? Banyak teh, banyak perempuannya. Kan ya? setiap kepengurusan itu minimalnya kuota 30% itu menjadi ini keharusan ya partai politik. Nampaknya di Gerindra itu lebih dari 30% kalau untuk kepengurusan. Mulai dari tingkat DPD sampai PAC dan ranting. Oke, jadi memang partai juga ramah perempuan juga Ramah ya. Wah, luar biasa nih Bun Cop. Bun Cop, kalau misal tadi kan sempat singgung juga bahwa ada Partai Gerindra ada divisi pemberdayaan perempuan. Iya betul. Nah, kalau misalnya di 2023 ini ada program apa nih yang nanti akan dijalani? Yang akan dijalani oleh divisi itu nampaknya itu penguatan pada pemenangan paling teh. Gitu. Dan kita juga berkolaborasi juga dengan KPPI. Bersama dengan partai-partai lain yang perempuan. Sudah strategi apa nih Bun? Ada strategi khusus nggak yang sudah disiapkan nih nanti bersama teman-teman di partai juga khususnya pada perempuan ya? Ya kita berharap relawan kita masih solid di setiap tempat. Harapannya begitu. Jadi selain dia pengurus partai, relawan kita juga masih solid. Harapannya itu. Mudah-mudahan tetap kompak juga ya. Tetap kompak. Jadi bisa sama-sama nih mencapai target yang diinginkan di tahun 2024 mendatang. Aduh Bun Cop, kita masih pengen ngobrol jauh ya, pengen gibah bareng lagi. Namun kita udah di penghujung waktu nih di acara Sowat kali ini. Mungkin Bun Cop bisa berikan closing statement-nya nih atau juga motivasi kepada perempuan-perempuan di luar sana untuk ayo dong melek politik atau mungkin jangan ragu untuk pilih perempuan karena memang perempuan juga bisa mewakilkan ya aspirasi perempuan di luar sana. Silakan Bun Cop. Saya menyampaikan pesan pada masyarakat Banten, terutama nih pada perempuan-perempuan yang lagi mau berpolitik. Jangan takut, jangan ragu. Kita melakukan perjuangan advokasi kebijakan. Kalau cita-cita kita untuk melakukan advokasi kebijakan, maka jangan pernah takut apapun hambatannya. Mari kita berpegang tangan, kuatkan kualitas kita, kuatkan emosi kita, tetap berjejaring dan yakin apa yang kita cita-citakan, insya Allah tercapai. Amin, Masya Allah. Terima kasih banyak Bun Cop, sukses terus ya dengan segala kesibukannya luar biasa. Mudah-mudahan tetap sehat yang pasti ya. Dan juga tentu saja masih semangat untuk berkarya terus gitu kan, memperjuangkan hak-hak perempuan lainnya. Amin. Dan pemirsa, akhirnya sudah berbincang kita dengan sosok tamu kita di Sowat atau sosok wanita hebat kita kali ini. Dan jangan lupa saksikan kami kembali di episode lainnya. Akhir kata, saya Rita Damayanti dan juga seluruh kru yang bertugas undur pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sowat, sosok wanita hebat. Bye bye.